Ya, kalau pada pagi hari ini, saudara, kita masih diberikan satu kesempatan oleh Tuhan, ya, untuk kita bisa berkumpul, ya, baik yang ada di gereja maupun saudara yang ada di rumah dengan keluarga saudara masing-masing. Itu semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan pada pagi hari ini kita akan melanjutkan tema kita. Kalau minggu pertama kemarin kita sudah belajar untuk menghentikan apa, saudara? Menghentikan apa? Kemalasan. Ya, saya berharap satu minggu saudara ya masih ingatlah ya kalau temanya saja walaupun isinya mungkin saudara mulai sedikit kabur ya, tapi tema utamanya itu saudara jangan ya sampai dilupakan begitu saja. Menghentikan kemalasan. Dan hari ini kita akan belajar berikutnya yaitu menghentikan hoak. Ya, menghentikan hoak atau ya menghentikan hoak lah ya. Yang sekarang ini saudara ya bagi saudara tentunya sudah tidak asing kata-kata hoak ini ya. Ya karena setiap hari ya di televisi, di surat kabar, ya di HP saudara, ya selalu ada muncul hal-hal semacam ini. Berita hoak atau berita bohong, ya. Dan saudara kita akan ya menghentikan peristiwa ini karena nanti kita akan belajar kenapa sih ya hoak ini perlu dihentikan, ya. Perlu diberhentikan, di stop, tidak terus diberikan ruang dan tempat semakin luas, saudara, karena dampaknya itu kalau hoak terus dikembangkan, dibiarkan, itu sungguh-sungguh sangat merugikan, ya, sangat membahayakan, baik untuk kelompok kecil maupun secara nasional, ya, gara-gara hoak, ya, bangsa ini bisa terpecah belah, saudara, ya. Antara sesama kita juga bisa apa? Terpecah belah, bertikai. Ya. Oleh karena itu, saudara mari kita akan bersama-sama sebagai umat Tuhan untuk menghentikan hoak ini. Ya. Nah untuk itu kita akan baca dalam kitab Injil Matius. Ya. Injil Matius pasal yang ke-12 ayat 36 dan 37. Injil Matius 12 ayat 36 dan 37 dikatakan di sana, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi saudara perhatikan baik-baik. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan. Saudara, nah berita hoak atau berita bohong, saudara, itu termasuk sebagai kata yang sia-sia yang diucapkan orang. Ya, jadi kata hoak, ya, berita hoak, berita bohong itu adalah termasuk di dalamnya sebagai kata yang sia-sia. Nah, saudara, di era internet dan media sosial seperti ini, saudara, ya, berita bohong atau hoak itu adalah sesuatu yang dengan mudah kita dapatkan, ya. Dengan begitu mudah dapat segera menyebar dalam hitungan detik atau menit, saudara ya. Secepat tangan saudara menggerakkan tombol itu, klik gitu aja, saudara. Maka saat itu juga apa, saudara? Bukan hanya satu lingkungan kota Cirebon, tapi langsung apa, saudara? Jangkauannya itu langsung apa? Dunia. Ya. Jadi dalam sekali klik saja berita bohong itu langsung menyebar ke seluruh dunia. Jadi sekarang ini tidak ada yang tertutup, saudara. Semuanya begitu cepat dan karena kemajuan teknologi itu, saudara, ya berita di Cirebon itu langsung bisa di Amerika. Suatu hari ada teman saya, pendeta Dodi, ya, yang dia ada di Amerika di sana. Ya, situasinya di Cirebon tapi beritanya langsung ke sana, dia telepon, bener nggak ini? Ya, ya memang ada berita itu, ada, ya, saudara. Jadi begitu cepat berita hoak itu ya diterima oleh orang-orang yang mungkin saudara secara jarak itu ya mungkin saudara perlu berhari-hari.
Kalau naik pesawat ke Amerika itu berapa jam itu? Siapa yang pernah ke Amerika? Saya belum, saudara. Saya hanya baru di Amerika saja. Ya di Cirebon saja maksudnya, saudara ya. Saudara, itu puluhan jam di sana. Ya. Tetapi karena teknologi ini, ya, nggak perlu lama, begitu cepat. Nah, saudara, bagaimana kita bisa berperan serta dalam menghentikan sebaran berita palsu, berita bohong, ya, dengan menjaga ucapan atau postingan kita. Jadi bagaimana caranya supaya kita menyetop, ya, menghentikan berita sebaran palsu atau hoak atau bohong ini. Nah, saudara, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, saudara, pikir sebelum posting. Ya. Ini cara yang pertama bagaimana supaya berita hoak atau berita palsu, berita bohong ini supaya tidak menyebar, yaitu pikir sebelum posting, itu yang pertama. Ya, itu yang pertama. Itu ditulis dalam kitab Filipi 4 ayat 8 dikatakan di sana. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, apa saudara? Pikirkanlah semuanya itu. Jadi saudara, sebelum saudara ya memposting berita, pikirkan lebih dahulu. Jadi ketika kita mau memposting sesuatu di media sosial, yang pertama saudara harus lakukan adalah pikirkanlah lagi tentang akibat dan efek yang dapat ditimbulkan darinya. Jadi saudara sebelum mengirim berita ke tempat yang lainnya, saudara pikir dulu, pikir dalam-dalam dulu tentang akibat dan efek yang akan ditimbulkan dari postingan saudara. Ya. Posting itu apa sih, saudara ya? Posting itu ketika saudara menempatkan berita ya ke tempat yang lain. Di HP saudara kemudian dikirimkan ke tempat yang lain. Ya. Ada artikel atau video atau file-file saudara, ya, sebelum ditaruh di situ, pikirkan baik-baik. Ya. Pastikan bahwa apa yang saudara bagikan itu ada sesuatu yang memang bermanfaat, berguna. Untuk apa? Untuk membangun dan menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi jangan sekedar saudara memposting ya atau mengirim ya menempatkan berita asal menempatkan saja tanpa dipikirkan lebih dahulu dampak atau akibat dari postingan saudara, dari kiriman saudara, dari penempatan berita saudara, gambar saudara, berita, video saudara, atau tulisan-tulisan saudara. Pikirkan lebih dahulu saudara dampak dan akibatnya. Kira-kira kalau saya posting ini, saudara, saya tempatkan berita ini, video ini, gambar ini, kira-kira atau tulisan ini, kira-kira orang yang membaca, yang mendengar, yang melihatnya, itu mendapat manfaatnya atau enggak? Dalam artian yang positif, yaitu membangun, berguna, bermanfaat. Pikirkan dulu, saudara. Kadang-kadang saya itu sedih, saudara, melihat postingan-postingan ya, yang disebar, saudara, yang ditulis, dimasukkan. Saya pikir berita gini kok disebar sih, apa sih untungnya, apa sih ada manfaatnya? Berita kemarahan, kekesalan hati, kepahitan hati, saudara, diposting, dimasukkan itu, di-share, saudara. Saya membaca ini orang lagi marah sama siapa ini? Benci sama siapa ini? Ya. Kecewa sama siapa ini? Ya. Atau kata-katanya itu kata-kata, aduh. Ini yang mau posting itu orang Kristen, anak Tuhan. Tapi isinya, kata-katanya itu enggak layak untuk dikatakan atau ditempatkan oleh anak Tuhan.
Saudara, jadi saudara yang suka posting-posting, kirim-kirim itu, baca dulu saudara. Jangan sekedar hanya kirim, tapi saudara nggak tahu dampak akibatnya. Hati-hati loh saudara ya. Dikatakan tadi ya, firman Tuhan dengan jelas harus dipertanggungjawabkan. Bukannya nanti, tapi sekarang ini sudah ada saudara. Kita harus juga apa? Bertanggung jawab. Saudara masih, tentunya saudara kita tahulah ya, akibat postingan yang tidak baik, yang tidak bangun tapi yang merusak itu akhirnya apa saudara? Berurusan dengan siapa? Dengan polisi saudara. Saudara tahu kan banyak ya, apalagi tahun-tahun kemarin itu, saudara, tahun politik kemarin itu, wah postingan-postingan yang enggak benar semuanya saudara, sehingga dia berurusan dengan polisi, sehingga ada yang ditahan. Ya. Jadi hati-hati saudara, sekarang ada undang-undangnya loh saudara, undang-undang IT saudara. Jadi saudara, ya karena seneng aja, pokoknya kirim-kirim aja. Nah saudara itu, kalau suka kirim-kirim itu undang-undangnya apa saudara? Terkena undang-undang apa saudara? Penyebaran saudara. Ya. Nanti kita akan lihat. Ya. Pikirkan dulu dampak akibatnya. Kira-kira kalau nggak membangun, nggak memberkati, ya sudahlah saudara, isi aja, saudara, kirimkan saja ayat-ayat Alkitab itu lebih apa saudara? Pasti lebih apa? Lebih bermanfaat saudara. Ya, misalnya dalam situasi ini Tuhan katakan, sudah kirim postingan, jangan takut karena aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Wah saudara, pada waktu orang membaca itu sedang lagi gelisah, sedang ketakutan dengan situasi yang ada, tetapi ada ayat firman Tuhan yang sudah sebar, sudah kirim saudara. Mereka mendapatkan membaca, oh jangan takut, oh firman Tuhan berkata jangan takut. Bukan secara kebetulan saudara orang ini membaca saudara. Karena memang Tuhan pakai saudara untuk menyebar berita, apa saudara, yang bermanfaat, yang berguna. Jadi saudara, mari kita belajar ya saudara, daripada saudara memposting hal yang enggak karu-karuan, saudara, lebih baik saudara tiap hari saudara kan baca Aba, dapat apa di ada Aba itu saudara, ayat apa yang saudara baca, dipostingkan aja, disebarkan itu saudara. Itu akan lebih berguna, bermanfaat, membangun kehidupan orang-orang Kristen dan juga orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan saudara. Ya. Gambar-gambar Allah, saudara, gambar-gambar, ada yang begini, saudara, ada yang bibirnya apa saudara? Duer, ada yang matanya melotot, menakutkan saudara. Itu tuh sih saudara, lebih baik jangan diposting saudara. Lebih baik ayat-ayat Alkitab saudara. Posting itu ayat banyak Alkitab. Karena apa dikatakan firman Tuhan? Firman ditaburkan tidak akan pernah kembali dengan apa? Sia-sia. Ya saudara. Kalau saya itu sudah saya hapus. Enggak pernah saya baca saudara. Karena apa? Saya terlalu banyak grupnya saudara. Grup RT, grup macam-macam saudara. Tambahan dimasukkan di grup, saya bilang kadang-kadang waduh, sampai HP saya itu lemot saudara. Enggak perlu tak hapusin aja saudara. Enggak pernah saya baca itu. Karena apa? Isinya pasti enggak ada manfaatnya. Saudara, itu yang pertama, ya. Jadi pikir lebih dahulu sebelum saudara posting. Atau tempatkan artikel saudara, tulisan saudara, video saudara. Pikirkan baik-baik. Kira-kira orang ini ketika baca mereka diberkati enggak? Kalau enggak lebih baik jangan saudara. Daripada nanti kalau salah saudara, maka sudah berurusan dengan siapa? Dengan hukum. Bukannya nanti, tapi sekarang ini kita akan menuai juga saudara hukumnya saudara. Ya. Oleh karena itu sebagai anak Tuhan saya dorong saudara untuk menyetop hoak itu dengan cara apa? Kirimlah saudara ayat-ayat Alkitab, pasti saudara. Ya, itu lebih baik menjadi berkat daripada saudara postingan-postingan yang kita enggak tahu dari mana saudara sumbernya, apakah dapat dipercaya atau enggak. Nanti kita akan belajar di situ saudara. Ya, jadi yang pertama, pikir dulu sebelum saudara apa saudara? Posting. Yang kedua, saudara, cara untuk menghentikan berita hoak adalah saring lebih dahulu sebelum saudara sharing. Saring dulu berita itu sebelum saudara sharing atau share, ya, atau saudara bagikan kepada yang lainnya, baik melalui Facebook, melalui Twitter, melalui tulisan atau melalui apa saudara? Status saudara,
Ya. Jadi saring dulu sebelum di-sharing. Ya. Ayatnya dalam kitab Yakobus 4 ayat 11 dikatakan di sana, saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah, barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Saudara, ketika kita sharing suatu informasi tanpa disaring lebih dahulu dan diklarifikasi, dicek kebenarannya, maka saudara, informasi tersebut berpotensi menjadi apa saudara? Menjadi fitnah. Ya. Bisa menjadi fitnah saudara. Karena apa saudara? Karena tidak setiap berita yang kita ambil itu saudara, kebenarannya juga belum teruji. Sumbernya belum tentu semua sumbernya itu benar dan dapat dipercaya, saudara. Ya. Oleh karena itu, ya saudara, kita harus betul-betul apa? Disaring dulu, diteliti dulu, dicek dulu siapa sumbernya, dari mana sumbernya. Dicek saudara. Supaya apa? Saudara, sekali lagi, supaya nanti apa yang kita upload itu, apa yang kita saudara post, kita kirim itu tidak menjadi fitnah. Nah, ini hukumnya juga ada, saudara. Apa? Kalau fitnah itu hukumnya apa? Wah, ya, hukumnya itu mencemarkan apa? Ada hukumnya enggak, saudara? Ada aturannya enggak? Ada, saudara. Ya, jadi ikut-ikutan karena lagi rame, wah saudara ikut kirim-kirim. Padahal ternyata beritanya itu enggak benar, saudara. Sehingga siapa aja yang menyebarkan ini, siapa yang bikin heboh. Kalau saudara punya grup, ya grup semakin banyak grupnya, maka semakin banyak orang yang menerima. Nah, paling banyak itu mungkin saudara yang akan menjadi korbannya. Ini yang menyebarkan, sehingga semakin heboh. Ya. Padahal beritanya enggak benar. Nah, sehingga akhirnya saudara harus berurusan dengan polisi. Bukannya di dunia, nanti juga akan kita pertanggungjawabkan dengan siapa? Dengan Tuhan. Alkitab tadi katakan kan kita Matius itu. Jadi saudara, sebelum saudara sharing dengan informasi yang saudara dapatkan itu, saudara ya coba disaring dulu, dicek dulu, diklarifikasi, dicari ya sumbernya, kebenarannya, betul enggak? Kalau enggak, sekali lagi saudara, ya jangan di-share saudara, jangan dibagikan, ya jangan dibagikan saudara. Sebab apa? Kalau kita nggak tahu kebenarannya dan sumber tidak dapat dipercaya, saudara, itu ada risiko yang saudara akan tanggung nanti, saudara. Ya, jadi saring dulu dan klarifikasi kebenarannya, dicek dulu. Kalau perlu cari sumbernya atau orangnya, benar nggak? Misalnya, Eli, kamu kan diberitakan di sini itu mencuri, ya. Bener nggak kamu mencuri mobil? Ya, misalnya begitu ya, saudara. Dicek karena sudah tahu siapa Eli itu. Ada jemaat pemimpin song leader di sini, saudara. Tanya, bener nggak kamu mencuri mobil? Enggak, coba di rumah saya ada mobil enggak? Adanya mobil-mobilan ada, mainan. Sudah, dicek, baru saudara posting, wah berita itu enggak benar. Nah saudara, jangan ikut-ikutan saudara, karena ini berita, wah sudah rame, sudah ikut-ikutan ngirim. Wah saudara, nanti kalau Elinya enggak terima saudara, maka saudara akan diadukan pencemaran nama baik. Sehingga saudara hukumnya enggak tahu berapa tahun saudara ya. 5 tahun atau berapa saudara ya. Ya memang di penjara itu makan gratis saudara. Ya. Tapi saudara, nggak enak saudara. Bukan berarti saya pernah masuk, tapi pernah melayani orang di penjara.
Saya lihat itu mukanya itu nggak ada mukanya seperti saudara, senang, gembira gitu. Mukanya itu, waduh saudara, menakutkan semua saudara. Sehingga pertama kali saya masuk itu, aduh, ngeri juga ini ya, saudara. Jadi yang kedua, saudara perlu perhatikan, ya. Jadi saring dulu sebelum saudara sharing, bagi kepada orang lain. Ya, karena apa saudara? Sekali lagi itu berpotensi menjadi fitnah, ya, menjadi fitnah. Bahkan kadang-kadang saudara, berita hoak itu merupakan sesuatu yang diproduksi, sengaja dibuat untuk apa? Untuk kepentingan keuntungan segelintir pihak. Karena itu kita harus berhati-hati dengan kebenaran sumber informasi serta informasi tersebut, saudara. Ya, kan sekarang banyak hoak-hoak itu kan memang diproduksi dengan tujuan untuk menjadi apa? Mengaruk keuntungan, saudara ya. YouTuber itu kan bikin postingan-postingan, kiriman-kiriman yang supaya apa? Supaya apa pengikutnya ya? Followernya itu apa, saudara? Semakin banyak. Nah, kalau semakin banyak, jutaan begitu, wah, saudara, dapat untung yang banyak juga. Dan di Indonesia yang YouTuber, siapa itu? Yang nikah sama anaknya Anang tuh, Arta ya? Arta, itu kata orang Indonesia, YouTuber Indonesia yang paling apa? Paling kaya, saudara. Sehingga saudara lihat rumahnya, mobilnya, waduh, saudara. Bikin berita-berita yang, wah, heboh-heboh, saudara. Sekarang pendeta juga hampir ketularan gitu, saudara. Pendeta apa? YouTuber. Ya. Jadi lihat pengikutnya berapa, kalau sedikit, wah enggak. Saudara, jadi hati-hati, saudara. Ya, memang ada yang dengan sengaja memproduksi berita-berita semacam itu dengan tujuan untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok atau golongan. Seperti tahun-tahun yang lalu, saudara. Membuat berita hoak bahwa presiden kita itu apa, saudara? Apa? PKI. Lahirnya aja tahun berapa? Sehingga dia ngomong, ada PKI yang masih bayi, katanya. Wah, itu menyebar kemana-mana, saudara. Ya. Nah, oleh karena itu, saudara, ya, saring dulu, klarifikasi, cari kebenarannya. Kalau memang benar, saudara, bolehlah saudara sharing dengan yang lainnya atau bagikan. Tapi kalau enggak, saudara, resiko berurusan dengan polisi. Kalau orang yang saudara beritakan itu dia enggak terima. Karena apa? Itu namanya apa tadi? Mencemarkan nama baik. Dan sekarang ini begitu banyak, saudara. Polisi semakin sibuk sekarang ini dengan adanya teknologi, dengan undang-undang IT ini, sedikit-sedikit lapor, saudara. Ya. Jadi saudara, ya, bagaimana cara menyetop berita hoak? Saudara, saring lebih dahulu sebelum saudara sharing. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, klarifikasi sebelum konfrontasi. Ya. Klarifikasi sebelum konfrontasi. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya, kupesankan dengan sungguh kepadamu, camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak. Nah saudara, ayat ini mengajarkan kepada kita untuk berprasangka baik kepada pihak lain dan memperhatikan keberpihakan kita. Jadi sebelum menyelesaikan persoalan, hendaknya kita berpikir jernih dan tidak terburu-buru mengambil keputusan. Apalagi di era media sosial saat ini, saudara. Ya, lakukanlah klarifikasi agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari. Jadi, saudara dikasih Tuhan, ya, diklarifikasi sebelum terjadi konfrontasi. Ya, klarifikasi itu apa sih? Satu tindakan yang bertujuan untuk apa? Memperoleh penjelasan dan penjernihan suatu masalah. Nah, konfrontasi itu apa, saudara? Permusuhan, pertentangan, konflik, pergesekan, perseteruan, pertikaian, pertengkaran. Jadi sebelum terjadi itu, saudara, ya coba saudara kita ambil satu tindakan, ya, untuk memberi penjelasan. Jadi sebelum kita bertikai, lebih baik kita cari, saudara, ya, penjelasan, penjernihan, ya, masalah yang sedang dibicarakan atau dibahas.
Ya. Jadi sebelum konfrontasi itu pikir baik-baik dengan cara tadi, saudara. Kita klarifikasi dulu. Sehingga saudara, ya karena kita klarifikasi akhirnya, oh ternyata ini masalahnya. Dan ternyata memang tidak begitu. Ya, sehingga akhirnya yang tadi sudah umum ini saudara, ya hati sudah panas tadi karena kita datang dan kita datang untuk mendapatkan penjelasan yang sesungguhnya. Akhirnya ternyata ya yang di luar itu ya tidak, ya berita bohong, ya yang benar adalah ini, sehingga akhirnya kita saudara tidak menjadi bentrok, tidak terjadi pertikaian, tidak terjadi perkelahian, tidak terjadi gesekan. Karena apa? Karena kita klarifikasi dulu. Jadi jangan buru-buru marah dulu, jangan konfrontasi dulu, tapi klarifikasi dulu. Sehingga saudara, ya akhirnya segala sesuatu dapat ya dihadapi dengan baik. Kalau enggak saudara, kalau kita biarkan hoak ini saudara, ya itu bisa tadi timbul fitnah, timbul apa? Pergesekan. Ya. Karena apa? Panas hatinya. Berapa tahun yang lalu kita lihat itu kan. Bagaimana karena berita hoak ini. Akhirnya itu menimbulkan kebencian. Yang membuat orang itu benci satu dengan yang lain. Permusuhan satu dengan yang lain. Ya. Memang diciptakan semacam itu. Diproduksi supaya terjadi semacam itu. Nah, saudara, kita sebagai umat Tuhan, kita harus menghentikan semua gerakan ini. Supaya bumi Indonesia ini dalam keadaan damai, rukun, satu dengan yang lain. Nah, tema Natal kita nanti adalah kasih Kristus membangun, mempererat tali persaudaraan. Ya. Dan itu harus kita, saudara, mulai dari diri kita. Dengan cara apa, saudara? Ya, saudara, karena sekarang ini, ya postingan-postingan itu dengan berita-berita hoak ini, itu yang memperkeruh situasi, ya, yang ada. Ya, membuat hiruk pikuknya dunia ini kadang-kadang berita-berita tadi yang tidak bertanggung jawab. Berita-berita bohong yang terus-menerus diulang-ulang sehingga yang bohong itu akhirnya karena diulang-ulang dianggap sebagai apa? Berita yang benar. Nah, ini bahaya sekali saudara. Makanya perlu ditangkal dengan cara tadi. Ya, pikir lebih dahulu sebelum saudara posting. Saring dulu sebelum saudara sharingkan atau bagikan. Ya, kemudian klarifikasi dulu sebelum konfrontasi. Ya, saya percaya kalau ini kita lakukan, saudara, ya akan mengurangi suasana tegang di tengah-tengah dunia ini, saudara. Di tengah Indonesia, di tengah kota Cirebon, di tengah keluarga dan lingkungan kita. Ya, saudara, saya kan ikut grup di RT, saudara. Ada berita yang begitu menyulut. Ya, menyulut saudara, perpecahan, ya, kerukunan. Kemudian saya tanya siapa yang kirim ini? Tolong dicek siapa ini. Ya, karena apa saudara? Postingannya itu ya bisa mengadu domba saudara. Ya, saya kemudian tanya siapa ini? Kemudian saya balas lagi. Ya, ini untuk alat komunikasi, bukan untuk alat konfrontasi atau untuk memecah belah. Ini alat. Grup ini dipakai untuk sebagai alat komunikasi, untuk mempererat persaudaraan, bukan untuk memecah belah. Ya, kemudian ya sudah beritanya kemudian sekarang berubah. Tidak ada lagi menyinggung hal-hal yang sifatnya salah, saudara. Ya, jadi saudara, ya kita harus berani untuk melakukan hal semacam itu supaya apa, saudara? Kehadiran kita itu betul-betul bermanfaat. Ya, bukan justru menambah suasana semakin keruh, saudara. Dengan kita ikut-ikutan memposting, membagikan hal-hal yang tidak bermanfaat. Mari kita putuskan bahwa kita mau membagikan segala sesuatu yang berguna, yang membangun, ya sebagaimana firman Tuhan katakan tadi. Ya, Tuhan memberkati. Mari kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini, di mana Tuhan sudah menolong kami bagaimana kami boleh menjadi anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang bermanfaat, berguna, dengan cara kami menghentikan berita-berita bohong, berita hoak yang saat ini sedang begitu marak di tengah-tengah negeri kami, sehingga menimbulkan berbagai macam
reaksi yang negatif, yang tidak bermanfaat, tidak berguna, baik saya pribadi maupun Tuhan dengan kebersamaan. Tuhan, kami minta supaya melalui firman-Mu ini kami sungguh-sungguh boleh ambil satu keputusan yang benar, yang tepat, supaya membuat kehidupan kami ini menjadi berkat bagi orang-orang yang di sekitar kami, baik melalui perkataan dan perbuatan kami. Tuhan, tolonglah kami supaya kami tidak ikut-ikutan untuk menyebarkan berita-berita hoak yang akan menyebabkan Tuhan tidak adanya satu harmonisasi satu dengan yang lain. Tetapi tolonglah kami supaya kami menghentikan semua Tuhan berita-berita yang akan membuat terpecah belahnya bangsa ini, kota kami, bahkan satu dengan yang lainnya, dengan kami memberitakan berita-berita yang bermanfaat, berita-berita yang membangun untuk kebaikan bersama-sama Tuhan. Oleh karena itu kami minta Tuhan, karuniakan hikmat, akal budi kepada kami, supaya kami tahu perkara yang benar dan yang salah, yang baik atau tidak baik, sehingga kami boleh mempostingkan atau menempatkan berita-berita yang betul-betul Tuhan itu berguna, bermanfaat untuk membangun, untuk mendatangkan kebaikan bersama-sama Tuhan. Kami membawa ini ke dalam tangan-Mu. Tolonglah jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Tolonglah Tuhan, tolonglah kami, supaya kami sungguh-sungguh menggunakan alat-alat teknologi ini untuk membangun, untuk memberkati, bukan untuk menyebarkan berita-berita yang tidak berguna. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pakailah GBI Raja Wali ini untuk menjadi berkat dimanapun Engkau tempatkan kami berada, baik di tengah masyarakat, di tengah pekerjaan usaha mereka. Tuhan, Engkau pakai mereka semuanya untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami terus berdoa dan menyerahkan Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pekerjaan pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Engkau terus memakai mereka untuk menjadi alat-alat yang memuliakan nama Tuhan, yang memberkati bagi jemaat yang Engkau percayakan untuk mereka layani Tuhan. Apapun bentuk pelayanan mereka lakukan di tempat ini, Tuhan, Engkau menambah-nambahkan kasih karunia-Mu kepada mereka. Engkau memberikan sukacita-Mu Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka, sehingga apapun yang mereka lakukan dengan penuh sukacita dan penuh dengan kerelaan Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Engkau yang akan membalas segala jerih lelah mereka Tuhan dengan berkat-berkat rohani dan berkat-berkat jasmani melimpah atas kehidupan mereka. Demikian juga kami berdoa dan menyerahkan untuk saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini Tuhan. Kami meletakkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, tuntun dan tolonglah mereka. Peganglah mereka Tuhan. Topanglah mereka Tuhan. Sebab sungguh Tuhan, kami menyadari kami tidak dapat hidup tanpa Tuhan, di luar Tuhan. Oleh karena itu pegang mereka, topang mereka, tuntun mereka, urapi dan penuhi dengan kuasa Roh-Mu Tuhan, supaya anak-anak-Mu dapat mengambil keputusan-keputusan yang benar dalam menjalani kehidupan mereka untuk masa-masa yang akan datang Tuhan, sehingga apapun mereka kerjakan, lakukan, berhasil karena ada penyertaan dan tuntunan dan pertolongan daripada Tuhan. Engkau berkati juga Tuhan setiap anak-anak-Mu yang hari ini mereka boleh membawa persembahan mereka, baik yang diserahkan secara langsung di kotak persembahan maupun mereka yang sedang Tuhan mentransfer melalui rekening gereja ini. Tuhan, Engkau memberkati setiap persembahan yang mereka bawa ke rumah Tuhan. Tuhan, Engkau sendiri akan mengembalikan berkat-Mu berlimpah-limpah atas kehidupan anak-anak-Mu ini Tuhan. Tolonglah mereka. Engkau berkati usaha pekerjaan mereka, Engkau berkati kesehatan mereka, Engkau berkati keluarga rumah tangga mereka Tuhan. Engkau berkati dengan berlimpah-limpah Tuhan. Demikian juga pada pagi hari ini kami berdoa dan menyerahkan Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena pertolongan Tuhan, upaya-upaya dilakukan oleh pemerintah kami dalam mengatasi COVID-19 ini, Tuhan, dapat dilihat hasilnya sekarang ini. Tuhan, COVID-19 boleh mulai turun dan semakin baik, sehingga aktivitas masyarakat juga sudah mulai bertumbuh dan berkembang Tuhan. Oleh karena itu kami minta supaya Engkau terus memberikan kepada seluruh masyarakat di negeri kami ini untuk tetap Tuhan melakukan protokol kesehatan sekalipun level mulai turun. Tuhan, kondisi mulai membaik, tidak berarti mereka bebas untuk melakukannya apapun tanpa mentaati protokol kesehatan
tolonglah Tuhan, supaya mereka tetap memenuhi dan mentaati protokol kesehatan dalam melaksanakan aktivitasnya. Sehingga Tuhan, kami rindu bangsa kami terbebas, terlepas dari COVID-19 ini, sehingga Tuhan, aktivitas negeri kami dapat pulih kembali, perekonomian dapat pulih kembali, sehingga Tuhan, bangsa kami menjadi bangsa yang terus mengalami kemajuan dan pertumbuhan yang sedemikian rupa, sehingga masyarakat di negeri kami ini mengalami kesejahteraan, kemakmuran, dan tetap terpelihara kesatuan NKRI dari Sabang sampai Merauke. Kami menyerahkan semuanya ini dalam tangan Tuhan. Sekali lagi Engkau berikan hikmat, akal budi, kekuatan, kesehatan yang dari Tuhan kepada para pemimpin bangsa kami, terlebih Bapak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin, dan juga untuk para pembantu, para menterinya, dan juga seluruh pemerintahan dari tingkat pusat sampai daerah. Engkau memberkati Tuhan, sehingga Tuhan, bangsa kami sekali lagi menjadi bangsa yang maju dan tangguh, dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di dunia ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur atas pertolongan Tuhan, atas ibadah kami pada pagi hari ini. Oleh karena itu, saudara, mari kita akan berdiri. Dan sekarang terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus melimpah-limpah dalam kehidupan saudara, mulai saat ini sampai Dia datang menjemput kita di awan-awan yang permai, dalam berkat Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Hari Minggu, Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. God bless you all.